salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan rancangan LKPD kami terkait hukum termodinamika. Namun, sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saya Valendria Restu Wulandari. dan saya sendiri Nurhaida Saiye. Saya Wulandari Nurul Fitrah. Saya Friskaya Resta. Adapun isi rancangan kami yaitu yang pertama, kompetensi inti 4, yaitu mengilah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 4.7 kelas 11 MIPA yaitu membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika. Berikut presentasi makna fisisnya. Dari kompetensi dasar tersebut, kami mengangkat tujuan pembelajaran, di mana peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan berlakunya hukum 1 dan 2 termodinamika pada suatu proses sistem gas melalui gambar materi yang telah disediakan. Yang kedua, menentukan usaha dan perubahan kalor pada proses termodinamika melalui gambar yang disajikan. Dan yang ketiga, menerapkan siklus Carnot pada mesin kalor dalam gambar dan simulasi yang disajikan. Rumusan masalah yang diangkat yaitu yang pertama, bagaimana berlakunya hukum 1 dan 2 termodinamika pada suatu proses sistem gas. Yang kedua, berapa usaha dan perpindahan kalor pada termodinamika. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan siklus Carnot pada mesin kalor. Untuk hipotesis yang pertama, terdapat keberlakuan hukum 1 dan 2 termodinamika pada suatu proses sistem gas. Yang kedua, adapun dalam menentukan usaha dan perpindahan kalor ialah menggunakan persamaan tertentu. Yang ketiga, dapat diterapkan siklus Carnot pada mesin kalor. Untuk identifikasi variabel yang pertama, variabel terhitung, terdapat usaha, perubahan energi, dan perubahan kalor. Untuk definisi operasional variabel yang pertama, usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan suatu objek sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Dalam hal ini menghitung usaha berdasarkan persamaan tertentu. Yang kedua, perpindahan kalor adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara tempat yang berbeda. Dalam hal ini menghitung perpindahan kalor berdasarkan persamaan tertentu. Untuk dasar teori, yang pertama, pengertian dari hukum termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara panas atau kalor dan usaha yang dilakukan oleh kalor tersebut. Dalam melakukan pengamatan mengenai aliran energi antara panas dan usaha ini dikenal dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Yang pertama, perubahan keadaan gas, dan yang kedua, besar usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, untuk dasar teori selanjutnya yaitu hukum 1 termodinamika. Pada hukum 1 termodinamika, panas neto yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem ditambah usaha yang dilakukan sistem. Salah satu yang termasuk hukum 1 termodinamika adalah mesin Carnot. Mesin Carnot adalah sebuah mesin kalor yang bekerja dengan cara mentransfer energi dari daerah yang panas ke daerah yang dingin. Pada siklus Carnot terdiri dari dua proses, yaitu proses adiabatik dan proses isotermal. Nah, yang kedua itu hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha yang luas, menurut Kelvin Planck. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar, menurut Clausius. Dan yang ketiga, proses reversible, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversible, menurut Clausius. Adapun bunyi hukum 2 termodinamika yaitu kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan benda dingin ke benda panas.
Nah, pengertian entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem, menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Kemudian, koefisien performasi mesin pendingin atau COP. Koefisien performasi mesin pendingin adalah perbandingan antara panas yang diambil dari tandon dingin atau Q1 dengan pemakaian usaha. Nah, adapun prosedur kerjanya yang pertama itu kegiatan pertama, gambar proses sistem gas di bawah ini, dijelaskan keberlakuan hukum 1 dan hukum termodinamika. Kegiatan kedua, usaha dan perpindahan kalor dihitung berdasarkan soal yang telah diberikan. Untuk kegiatan yang ketiga, siklus Carnot pada mesin kalor di bawah ini dijelaskan proses terjadinya siklus. Adapun pembahasan rancangan LKPD kami, kegiatan yang pertama terkait proses sistem gas yang akan diberikan kepada siswa melalui gambar, dan berdasarkan hal tersebut itu akan dianalisis oleh siswa. Yang pertama, ada proses isotermal, di mana proses isotermal merupakan suatu proses sistem gas di mana terjadi pada suhu konstan atau tetap. Suhu konstan tersebut menyebabkan tidak ada perubahan energi dalam suatu sistem. Hal ini sesuai dengan hukum 1 termodinamika yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan pun tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah bentuk menjadi bentuk yang lain, atau secara persamaan dituliskan perubahan kalor sama dengan perubahan usaha. Proses yang kedua yaitu proses isohorik. Nah, proses ini merupakan suatu proses keadaan termodinamika yang terjadi pada volume yang konstan. Karena volumenya tetap, sistem tidak melakukan apapun, tidak menerima usaha dari lingkungan. Dengan begitu, hal ini sesuai dengan hukum 1 termodinamika dengan persamaan perubahan kalor sama dengan perubahan U. Yang ketiga, ada proses isobarik. Proses isobarik ini merujuk kepada perubahan keadaan termodinamika dalam tekanan yang konstan, di mana usaha pada proses ini tidak lain adalah hasil perkalian antara tekanan dengan volume sesuai dengan hukum 1 termodinamika. Dan yang keempat adalah proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses yang merujuk kepada perubahan keadaan termodinamika yang berlangsung tanpa disertai perpindahan kalor antara sistem ke lingkungan. Kalor sistem konstan menyebabkan tidak terdapat perubahan kalor di dalam sistem dengan persamaan delta usaha sama dengan minus delta U. Nah, adapun kegiatan yang kedua, pembahasan terkait memberikan soal kepada siswa. Untuk soal yang pertama terkait suatu gas mempunyai volume awal 20 meter kubik dipanaskan dengan kondisi isobarik hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Bila tekanan gas 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Nah, untuk soal yang kedua yaitu batang besi homogen, salah satu ujungnya dipanasi. Besi itu memiliki luas penampang 12 cm2 dan konduktivitas termal 1,4 kali 10 pangkat 5 joule per second derajat Celcius, panjang 1 meter dan perbedaan suhu kedua ujungnya 30 derajat Celcius. Berapakah kalor yang melambat dalam batang besi selama 2 sekon? Nah, adapun hasil dari kedua soal tersebut adalah sebagai berikut. Kegiatan yang ketiga yaitu terkait analisis siklus Carnot yang terjadi pada proses sistem gas. Nah, pada proses sistem gas dalam siklus Carnot terjadi 2 proses, di mana proses adiabatik dan proses isotermal.
Berikut gambarnya. Berdasarkan gambar, dapat dianalisa bahwasanya proses dari A ke B adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dan reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha sebesar AB. Yang kedua, proses BC adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha BC. Yang ketiga adalah proses C ke D adalah penampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha sebesar CD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Yang keempat, proses D ke A adalah penempatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha sebesar D ke A. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dalam rancangan LKPD kami. Adapun kesimpulan rancangan LKPD kami, yang pertama, hukum 1 dan 2 termodinamika dapat diterapkan pada seluruh sistem gas. Terbukti pada hukum termodinamika yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan dapat diubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Yang kedua, adapun usaha dan perpindahan kalor berdasarkan soal yang diberikan ialah 5,05 kali 10 pangkat 5 joule dan 4,08 kali 10 pangkat 4 joule. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu siklus Carnot berdasarkan gambar pada pembahasan bahwa terlihat siklus Carnot merupakan cara paling ideal untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanis dan siklus Carnot tidak menimbulkan pemborosan energi. Itulah perencanaan LKPD kami.